Di dataran tinggi Jawa Barat, terdapat sebuah gunung yang dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Bentuknya menyerupai perahu yang terbalik, seolah-olah menjadi saksi bisu dari sebuah legenda yang telah hidup selama berabad-abad. Inilah kisah sang pemuda Sangkuriang, ibunya Dayang Sumbi, dan tragedi cinta yang menyebabkan terciptanya gunung yang unik ini. Namun hari ini, kita tidak hanya bercerita soal Sangkuriang. Fokus kita adalah pada Dayang Sumbi, seorang wanita jelita yang menjadi pusat dari cerita ini. Dayang Sumbi bukanlah wanita biasa. Ia berasal dari kalangan bangsawan kerajaan. Dikenal karena kecerdasannya, kemahiran berbahasa, dan kecantikannya yang luar biasa. Laksana bunga melati yang baru berseri di pagi hari, wajah Dayang Sumbi memiliki daya tarik yang memukau siapa saja yang melihatnya. Namun, di balik kejelitaan dan keluhuran ini, tersembunyi nasib yang menjebaknya dalam lingkaran takdir yang tragis. Dayang Sumbi memilih untuk menjauhkan dirinya dari manusia biasa setelah menolak banyak lamaran dari pria-pria di kerajaan. Ia merasa bahwa kebanyakan mereka hanya tertarik pada parasnya, bukan pada dirinya sebenarnya. Dengan penuh tekad, ia mengasingkan diri ke hutan, hidup sederhana dan menyendiri, berbicara hanya dengan makhluk-makhluk gaib yang menghuni alam. Namun, takdir memiliki rencana yang berbeda. Suatu hari ketika ia sedang menenun, alat tenunnya jatuh ke tanah. Ia mengucapkan sebuah janji tanpa sadar, siapapun yang menemukannya dan membawanya kembali kepadaku akan kuambil sebagai pasangan hidupku. Alam gaib mendengar sumpahnya, seekor anjing bernama Tumang, yang sebenarnya jelmaan seorang dewa, muncul dan mengembalikan alat tersebut. Dalam keterpaksaan moral pada janjinya sendiri, dan pengaruh roh-roh gaib yang mengawasi tindakannya, Dayang Sumbi menikahi Tumang, yang kemudian menjadi pasangan hidupnya. Dari hubungan yang aneh ini, lahir seorang anak laki-laki, Sangkuriang, yang tumbuh menjadi seorang pemuda kuat dan cerdas, tetapi tidak mengetahui asal-usul ayahnya yang sebenarnya. Ketika Sangkuriang memasuki usia dewasa, kebanggaannya pada kekuatan dan keahliannya sebagai pemburu mulai meningkat, tetapi ia juga memiliki jiwa yang impulsif. Suatu hari ia berburu di hutan, dan tanpa mengetahui bahwa Tumang adalah ayah biologisnya, ia membunuh anjing tersebut karena Tumang gagal membantunya memburu rusa. Dalam kekesalannya yang memuncak, Dayang Sumbi menyatakan bahwa Sangkuriang telah melakukan dosa besar. Ia mengusir Sangkuriang dari rumah, mengutuk pemuda itu agar pergi jauh dari dirinya. Tahun demi tahun berlalu, Dayang Sumbi tetap muda dan cantik berkat berkah dari roh gaib yang selalu mengawasi hidupnya. Para roh ini melihat Dayang Sumbi sebagai pelindung manusia dan dianggap sebagai penjaga alam. Berbagai ritual dan doa pun dilakukan oleh Dayang Sumbi untuk menghormati mereka, dan para roh memberi balas budi dengan menjaga keindahan dan umur panjang sang wanita. Namun, ketenangan hati Dayang Sumbi tak pernah ada. Dia selalu dihantui oleh rasa bersalah dan kutukan yang meliputi hidupnya. Di lain sisi, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tidak hanya kuat, tetapi juga penuh dengan rasa dendam terhadap ibunya. Takdir menuntunnya kembali ke hutan tempat Dayang Sumbi hidup dengan damai. Namun ketika ia bertemu dengan ibunya, tanpa menyadari siapa dia sebenarnya, Sangkuriang langsung jatuh hati pada wanita cantik tersebut. Bagaimana mungkin seorang pemuda menolak pesona Dayang Sumbi? Kulitnya yang seperti porselen, pandangan matanya yang tajam namun lembut, serta suara yang bagai angin membelai daun pagi. Dayang Sumbi tidak hanya seorang wanita biasa. Ia bagai jelmaan keindahan itu sendiri. Ketika Sangkuriang memutuskan untuk melamar Dayang Sumbi, ia baru menyadari siapa pemuda itu. Dayang Sumbi terperanjat. Wajah Sangkuriang langsung mengingatkannya pada anak yang telah ia usir bertahun-tahun lalu. Kau mungkin berpikir bahwa seorang ibu akan menyambut anaknya dengan kasih sayang yang tulus, tetapi tidak dalam kondisi yang seperti ini. Bayangan dosa Sangkuriang terhadap Tumang, serta rasa marah dan takut karena ketidaksadaran Sangkuriang akan hubungan mereka menyelubungi hati perempuan itu. Dalam sebuah upaya untuk menyelamatkan keadaan dan menghindari kehancuran moral, Dayang Sumbi memberikan syarat yang mustahil kepada Sangkuriang untuk memenangkan hatinya.
Ia meminta Sang Kuryang membangun sebuah danau dan perahu besar hanya dalam waktu 1 malam. Dayang Sumbi menggunakan pengetahuannya tentang dunia gaib untuk membuat rencana ini terlihat sempurna. Namun demikian, ia juga merasa terganggu oleh kenyataan bahwa roh-roh di sekitar mereka tampaknya condong membantu Sang Kuryang dalam tugasnya. Mungkin karena simpati pada pemuda itu, atau mungkin karena mereka menikmati drama yang berlangsung. Dalam momen penuh emosi, Dayang Sumbi memohon kepada para roh dengan suara lantang, meminta mereka menghentikan Sang Kuryang dan membuat tugas tersebut mustahil untuk diselesaikan. Ia mengambil kain merahnya dan melemparkannya ke langit, memohon kepada alam semesta untuk membuat fajar datang lebih cepat. Doa Dayang Sumbi dijawab. Cahaya pagi muncul sebelum waktunya, membuat Sang Kuryang marah karena tahu ia gagal menyelesaikan syarat tersebut. Dalam kemarahannya, Sang Kuryang menendang perahu yang hampir selesai itu. Perahu tersebut terbalik dan menjadi gunung tangkuban perahu yang hari ini kita kenal. Setelah kejadian tersebut, Dayang Sumbi kembali mengasingkan diri, timbul tenggelam dalam cerita rakyat sebagai wujud kecantikan dan kebijaksanaan yang tetap menjadi misteri. Banyak yang percaya bahwa dia terus hidup di tepi gunung, dijaga oleh roh-roh gaib, selalu abadi dalam umur dan keindahan. Sementara itu, Gunung Tangkuban Perahu menjadi simbol tragedi, cinta, dan kegagalan yang dibawa oleh takdir yang tak dapat dihindari. Legenda Sang Kuryang dan Dayang Sumbi bukan sekadar cerita. Ia adalah gambaran tentang kompleksitas emosi manusia, tentang cinta dan kemarahan, serta bagaimana kehancuran seringkali menjadi awal dari sesuatu yang indah dan abadi. Gunung Tangkuban Perahu berdiri sebagai pengingat tentang harga yang harus dibayar akibat keputusan yang didorong oleh perasaan, menjadi warisan cerita untuk generasi demi generasi.